Santapan Harian Jumat 28 Agustus 2020. Hari ini kita akan membaca Kolose pasal yang kedua, ayatnya yang ke-16 hingga pasal ketiga, ayatnya yang keempat. Namun kita akan membacanya pada ayat 16 hingga 23. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kami berserah diri untuk siap menerima firman-Mu. Di dalam cinta-Mu Yesus, kami bersujud. Amin. Kolose 2 ayat 16-23. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini, walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya, selain untuk memuaskan hidup duniawi. Sahabat Santapan Harian, kepada warga jemaat di Kolose dengan tegas Paulus menulis, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kebanyakan warga jemaat Kolose adalah orang-orang bukan Yahudi, dan sepertinya ada di antara warga jemaat yang telah dipengaruhi oleh ajaran dan praktek dari sebuah agama asing. Mereka diajar untuk menaati Tuhan dengan sempurna, meninggalkan nafsu manusiawi dan menyembah malaikat dan kekuatan roh. Dalam Alkitab NIV tertera, "Set your hearts and set your minds." Artinya, warga jemaat di Kolose harus memfokuskan hati dan pikiran kepada kerajaan surga. Dalam Alkitab BIMK, kalian harus terus memikirkan dan menginginkan hal-hal yang ada di surga, jangan yang ada di dunia. Alasan kuat Paulus, Kristus ada bersama Allah Bapa di surga dan memerintah seluruh kuasa di alam semesta. Karena itu, penyembahan kepada malaikat dan kekuatan roh tak ada dasarnya sama sekali. Apa yang diajarkan kepada mereka mengenai makanan dan minuman, hari raya, bulan baru, Sabat, terkesan rohani. Paulus menyatakan, semua itu tak ada manfaatnya karena hanya bayangan. Sedangkan yang sungguh-sungguh nyata adalah Kristus sendiri. Paulus juga menegaskan bahwa sejatinya semuanya itu hanyalah untuk pemenuhan kepuasan rohani mereka. Jemaat Kolose dipanggil untuk memusatkan perhatian kepada Kristus sendiri. Alasannya sederhana, sebab Kristuslah yang telah menyelamatkan Raja semesta alam. Tidak hanya kepada warga jemaat di Kolose, nasihat Paulus ini juga menyapa kita, orang-orang percaya abad 21. Kita juga dipanggil tak hanya untuk berfokus pada tindakan-tindakan yang hanya memuaskan dahaga rohani kita. Dan ketika kita tidak mendapatkan hati nurani, kita merasa bersalah.
Sesungguhnya hal ini bisa membawa kita jatuh ke dalam jurang kesombongan rohani. Kita merasa lebih baik daripada orang Kristen yang lain. Karena itu, sekali lagi, nasihat Paulus ini juga berlaku bagi kita. Carilah perkara yang di atas. Mari kita berdoa. Kristus, hancurkanlah benteng kesombongan dalam diri kami. Di dalam nama-Mu Yesus, kami memohon. Amin.